Shalom semuanya. Shalom. Kita nyanyikan satu pujian segala puji syukur. Shalom saudara-saudaraku. Kita masuk ke bulan kesucian, kita nyanyikan satu pujian bisa anugerah. Anugerah-Mu
Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kita bangga punya sahabat seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita selama kita di dunia lain. Saya bersyukur bangga sekali punya sahabat seperti Tuhan yang baik, yang murah hati dan penuh kasih sayang kepada hamba-hambanya. Terima kasih untuk jalan Haleluya. Amin. Shalom. Semalam saya menjadi anggota tim Singer untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang saya kasih Kristus, kita bangga memiliki atau kita mempunyai sahabat kita itu Tuhan Yesus Kristus bersama kita hidup. Saya bangga sekali Tuhan. Saya bangga pada Tuhan karena Tuhan sudah memberi saya kehidupan, napas dan segala-galanya untuk kebutuhan kita semua. Dulu saya ini manusia yang berdosa, yang saya munafik ya. Saya ngomong seadanya, nyatanya. Saya dulu di dunia sebelum saya mengenal Tuhan, saya dulu bandel, rokok. Jadi saya kalau minuman keras saya tak mau, tapi rokoknya saya ambil ini. Saudara-saudara, saya tahu bahwa Tuhan itu telah menghapus dosa-dosa kita semua. Amin. Kita bersyukur, kita bangga memiliki Tuhan yang Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberi kita napas untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita wajib saudara, kita bangga memiliki Tuhan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, yang saya kasih pada Tuhan Kristus, janganlah kita lemah iman atau kita harus melayani Dia, melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan padamkan roh kita, ya saudaraku, karena situlah Tuhan hadir di tengah-tengah kita ini. Meskipun rohani kita nampak, yang penting Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Kita bangga memiliki Tuhan kita Yesus. Haleluya, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Ya, lanjut. Shalom. Shalom. Ya, seperti kesaksian Agus, begitu juga kesaksian saya. Yang mana untuk dari gereja ini kita usahakan untuk membawakan musik. Mungkin teman-teman tahu kita tak punya keahlian, tapi di dalam Tuhan kita mau berbuat sesuatu untuk menjadi berkat buat kita dan bersama musik kita menggunakan nama Tuhan. Oleh karena itu kita tetap terus berusaha untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Nah, dalam hal ini saya mau katakan terima kasih Agus saat ini sedang berada di bumi lain. Namun tidak percaya kita semua ada di alam ini, kita semua mau tetap mengerjakan apa yang disuruh oleh Tuhan kita, diperintahkan oleh Tuhan kita, karena satu-satunya dunia yang kita tuju adalah dunia yang kekal dan di alam sana di surga kita ya. Jadi saat ini kalau di dunia lain kita semua sama punya tujuan ke alam yang di sana, yaitu kehidupan yang dekat di sebelah sana. Ya, terima kasih teman-teman. Sesuai. Apa buktinya Tuhan Yesus menyembuhkan? Ceritakan dulu. Satu-satu. Ayo. Yang kita Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tapi dari bukti nyata dalam Tuhan. Gak usah ketawa, cerita ini. Ayo, satu-satu. Mulai dari tolong. Satu-satu. Shalom. Shalom. Enggak, maksudnya gini, bukan sesuatu yang daily ya, yang saya sudah melayani loh kemarin yang nama Tuhan Yesus sendiri. Maksud saya itu, misalnya kalian tuh lagi jatuh cinta, yang jelas sama perempuan ya, jatuh cinta betul-betul. Kenapa kok bisa jatuh cinta yang betul-betul sama dia? Coba ungkapkan dulu dari hatimu yang paling dalam. Kenapa kau bilang Tuhan Yesus itu baik? Gak bisa bilang ini, aku udah dikasih nafas Bu, kalau hari ini aku sehat Bu. Itu udah
kita berdoa dan berdoa bersama ibu juga kalian berdua. Jadi ternyata udah sembuh saudara ya. Nah itu juga suatu kebaikan dalam hidup saya. Dan kemudian beberapa hari Jumat kemarin ya, kemarin saya itu balik dari Flores mau ke Balikpapan. Cuma belum nyampe di Batam, masih di Jakarta. Tapi Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu selalu menyertai perjalanan istri saya sampai saat ini. Dan mudah-mudahan dia sampai pulang kita beberapa hari lagi dan nyampe di Batam. Nah itu juga sangat luar biasa Tuhan Yesus baik dalam hidup saya. Dalam keluarga saya, Tuhan Yesus juga. Amin. Dan juga kepada saudara semua. Terima kasih. Oke. Apa ya? Salam. Yesus yang menolong saya. Saya ada masalah, ada masalah ini. Aku tak bisa pikir macam mana kejadian ini bisa diselesaikan. Itulah mendapat perjuangan. Hari-hari aku berdoa minta tolong ampun Tuhan. Ingin ingat bahwa aku bisa lolos Misalnya, masalahnya apa? masalah tentang Iya, masalahnya apa? tentang jemput itu lah. Apa? Jemput polisi. Terus mau pulang lagi. Bisa aku mau coba ulang dulu. Kalau bisa hidup senang, hidup tak ada kesusahan, tak. Maksudnya kalau sekarang jika mau bikin, tak enggak. Kalau ada, jalan tak ada, jalan. Tak beli apa lah, lobby itu lah. Ini yang senang juga kasus narkoba. Jadi pun kalau bilang aku tak buat itu tipu. Aku jujur dulu, karena cuma aku bisa macam tak macam sini sana sini gitu ya, sini masuk sana masuk sini masuk macam dulu gitu, tak ada kerajaan gitulah, kita semua suka kita gitu, jadi masalah. Karena sekarang orang sudah ada dulu masih keluar macam pas dari kita untuk jalan dulu, itulah dan kadang cuma kalau masalah aku ini selesai. Kalau hari ini datang, cuma Tuhan kepada aku. Karena aku sedang itulah ibadah saja. Oke. Kamu siapa? Salam. Salam. Sangat baik kepada hidupku, bahkan sampai sekarang Tuhan menjagaku dari awal aku berangkat sampai sekarang. Ya puji Tuhan, keluarga di luar sana pun sudah bahagia. Jangan cuma keluarga, itu mau keluarga dari kemarin kayaknya. Kenapa bisa kok tumbuh gigi kemarin? Kalau Tuhan Yesus itu baik, kok nggak tumbuh gigi dulu loh? Hah? Sakit. Terus sakit kenapa tumbuh gigi? Jeduk pintu mah. Apa? Jeduk pintu. Kalau judul kata kan? Kalau kau tahu Tuhan Yesus baik, kenapa kau jadi judul tumbuh itu? Kau udah dikasih mulut, kasih gigi yang baik sama Tuhan, tapi nggak kau jaga. Bukan sampai sekarang masih buka tuh. Lanjut. Menurut saya Tuhan Yesus, apa Tuhan Yesus terbaik yang paling pertama adalah tanpa Yesus saya tidak akan memperoleh keselamatan. Nah, itu semua orang juga udah tahu bahwa Yesus tidak ada. Gini Bang, sampai saat ini apa? Pernah jatuh cinta nggak? Pernah bergila-gila nggak sama perempuan? Kenapa bisa seperti itu? Maksud saya apa yang benar-benar spesifik dalam hidup yang membuat kamu bilang nih, terima kasih Tuhan, sungguh baik. Saya belum selesai. Oh ya, oke. Yang paling pertama itu menurut saya kenapa saya terbaik
kita sungguh-sungguh seperti berdoa kita sama Tuhan. Saya minta mama saya dipanjangkan umurnya agar saya bisa ada kesempatan untuk setidaknya ada di dekat dia, setidaknya merawat dia di hari tuanya. Dan saya bersyukur sampai saat ini mama saya masih diberikan kesempatan kesehatan umur masih dipanjangkan sampai hari ini. Terus saat kemarin waktu saya masuk, saya ada nggak ada di rumah, itu juga saya minta sama Tuhan. Saya bilang Tuhan jangan sampai rumah itu ditarik Pak, kalau misalnya rumah itu ditarik Pak, saya nggak tahu lagi kalau saya mau tinggal di mana kan. Saya mungkin menjadi anak yang durhaka lah kalau misalnya mau sampai di situ kan, nggak tahu lagi kalau mau menjadi anak apa kan. Kalau misalnya seandainya rumah itu diambil sama apa kan. Saya berdoa sama Tuhan, saya minta terakhir saya pasrah sama doa saya pasrah sama Tuhan sama doa saya. Terakhir saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau misalnya rumah itu memang harus diambil, karena saya kan keluarga anak pertama, laki-laki satu-satunya keluarga. Waktu dia meninggal, saya bilang Tuhan, kalau rumah itu memang harus diambil Pak, kalau itu udah gak ada lagi jalan keluarnya. Saya bilang gak apa-apa Tuhan, yang penting mama saya kasih kesempatan untuk saya untuk setidaknya merawat mama saya, kasih kesempatan untuk saya untuk berada di dekat mama saya di saat dia tua, saat dia udah gak bisa apa-apa lagi, dan saya bisa lah saya rawat dia. Terus saya berdoa gitu, saya pasrah juga sama doa saya. Saya bilang Tuhan, kalau misalnya mama saya harus diambil Tuhan gak apa-apa, saya bilang yang penting tempatkan dia di surga. Itulah terakhir doa saya, dan Tuhan tahu yang terbaik untuk saya. Sampai hari ini mama saya masih diberikan kesehatan, rumah saya dilunaskan. Terima kasih. Ustaz. Bahasa Cina. Saya. Nanti siapa yang menggunakan? Inggris. Mungkin biasa. Mungkin ya. Indonesia Indonesia. Tuhan Yesus itu ajak kita benar dan salah. Waktu seringkali tunjukkan jalan yang benar. Waktu walaupun kita manusia sering buat salah, tapi Tuhan Yesus sering ampuni kita. Itulah yang terbaik. Nah. Oke. Ada lagi yang mau, maksud saya kalau misalnya itu kan ritual kita. Saya kan mau kasih kesaksian. Oh ya, puji Tuhan. Lebih enak dengarnya kalau bilang puji Tuhan gitu, daripada Tuhan Yesus itu baik. Kita semua tahu Tuhan Yesus itu baik. Tapi baiknya bagi kita itu seperti apa? Tolong diceritakan. Nggak mungkin Tuhan Yesus itu nggak baik. Tuhan Yesus baik dan beramat baik. Banyak orang salah kata seperti itu. Di gereja selalu bilang, oh apa kabar Bu? Tuhan Yesus itu baik. Saya punya anak pun dulu kayak gitu. Setiap ketemu Tuhan Yesus itu baik. Tapi perbuatannya seperti apa? Seperti serigala berbulu domba. Jadi nggak perlu, Tuhan nggak suka yang namanya menafikan. Ya biasa-biasa aja. Saya sendiri pribadi saya nggak pernah bilang ucapan selalu itu Tuhan Yesus itu baik. Ya sekarang saya tahu memang Tuhan Yesus itu baik, tapi kita sebut Tuhan Yesus itu baik. Tapi coba resapi, bukan hanya Tuhan Yesus itu baik, tapi bagaimana Tuhan mengubah hidupmu, mengubah cara berpikirmu, mengubah cara pandangmu seperti Akek. Yang tadinya ini jualan narkoba, Tuhan Yesus bisa ubah dia, punya paradigma, punya prinsip. Aku harus jadi pedagang sayur, misalnya. Aku nggak mau lagi jualan narkoba. Itu yang tadi dia adalah seorang yang apa sudah salah apa perilaku seksnya.
Pokoknya sekarang Tuhan Yesus karena sudah begitu baik dalam hidupku, aku mau ubah diriku, aku mau normal dalam nama Yesus, aku mau normal. Buktikan seperti itu gitu. Jadi jangan hanya kata-kata di dalam mulut. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu baik. Teman-teman, saya cuma mau bilang nanti ketika kalian bebas, kalian nggak berada lagi di komunitas seperti ini, kalian akan lari, kalian akan jatuh karena prinsip kalian itu nggak kuat. Hanya berapa orang dari yang pernah kami muridkan itu benar-benar bisa punya prinsip. Selebihnya hilang, tersesat, terjerumus, nggak tahu bagaimana. Ada yang udah kayak perempuan, bahasa tubuhnya sudah menunjukkan kayak dia udah identitasnya nggak jelas. Ada pokoknya harinya luar biasa gitu. Jadi saya nggak mau kalian seperti itu gitu. Tapi coba merasakan Tuhan Yesus itu baik dari sisi apapun. Coba tunjukkan dengan tekad prinsip yang kuat. Kalau kalian benar-benar mau hidup menurut aturannya Tuhan Yesus. Kalau tertutup dari misalnya dijemput polisi ternyata karena berdoa dia kebetulan aja tertutup, itu bukan keajaiban karena melakukan kejahatan. Ketika kita melakukan kejahatan, kita diluputkan. Tuhan kasih kesempatan. Tapi kesempatan itu mau dipergunakan dengan baik. Dulu ada namanya Andi Christopher Sitok. Dia pernah di masa dia itu pencurian, begal. Jadi waktu itu dia terjatuh. Waktu dia lagi mencuri dia jatuh, dia mau dimasak. Waktu dia dipuji dia teriak sama Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan tolong aku. Abis ini aku berjanji, aku mau jadi hidup benar. Aku gak mau melakukan ini lagi dalam nama Yesus. Tiba-tiba orang yang tadi pergi semua, dia dibawa ke kantor polisi, dia diluputkan dari situ. Ya memang itu ada pertolongan Tuhan. Tapi selanjutnya apa? Selama di sini dia lagi ibadah, dia ingat selalu janji itu. Tapi saya nggak tahu kayak mana dia di rumah. Yang jelas ketika dia tunjukkan Facebooknya dia sibuk bekerja, dia apa dengan keluarganya, dia ingat janjinya sama Tuhan. Jangan sampai kebaikan Tuhan Yesus itu mengalahkan dosa yang ada pada diri kita. Banyak kan yang terbeban karena dosa yang terlalu besar, dia nggak bisa maafin dirinya. Akhirnya kebaikan Tuhan Yesus itu mengalahkan semua kebaikan Tuhan Yesus itu dengan apa? Dosa-dosa yang nggak bisa diampuninya pada dirinya. Nah, itu ada banyak orang yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri karena dia merasa dirinya terlalu kotor, terlalu hitam, terlalu sulit untuk diampuni. Jadi karena Tuhan seperti kata firman Tuhan, hari ini adalah hari-hari yang bencana. Jadi kita harus paham kebaikan Tuhan Yesus itu. Kalau Tuhan kita merasakan Tuhan Yesus baik, apa yang harus kita lakukan? Ada satu kesaksian tentang seorang wanita. Mulai dari SD sampai dia kuliah, dia dilecehkan oleh temannya sendiri. Berkali-kali dia dilecehkan oleh saudara kandungnya. Pada saat dia ketemu Tuhan, dia dibasuh. Dia minta ampun, dia menangis, dia menantang. Dan di bukti itu juga dia putuskan, Tuhan Yesus juga mengampuni dosa. Aku nggak punya alasan untuk terus mengingat-ingat dosa yang pernah aku lakukan. Ya akibat dosa pasti ada ya. Dia dibully, dia sampai ditolak oleh pacarnya karena dia mengakui segala sesuatu yang dia dilakukan dia. Tapi bertahun-tahun dia bersaksi di mana-mana.
mencatat. Mungkin kalian kurang mencatat ya, mencatat semua apa yang kalian dapatkan, pertemuan pribadi, catatan pribadi ketika bersama Tuhan Yesus kita yang kami bersama. Jadi teman-teman, itu dunia ini bukan semakin baik, dunia ini semakin jahat. Jadi kita ini harus punya tekad, kita ini harus punya prinsip. Kalian pikir saya tuh gak kesulitan berada di tengah-tengah pekerjaan saya, harus mengusik orang-orang yang kayak kalian sendiri yang harus tidur seperti itu, terus harus berada di antara teman-teman. Semalam ada teman satu grup teman yang saya peluk setiap hari, teman satu grup di kantor ini mengirim TikTok tentang bagaimana seorang ustaz mengatakan tentang kehancuran Israel. Bayangkan saya ada di grup itu, walaupun saya sendiri yang Kristen. Manusia sekarang cenderung tidak bisa menjaga hati orang lain. Tapi kenapa Tuhan taruh kita di komunitas seperti itu, di tengah-tengah orang seperti itu, orang-orang yang menjengkelkan orang-orang yang hatinya tidak sepakat dan tidak sepaham dengan kita. Karena kita mau katakan Tuhan Yesus itu baik. Gimana? Apa bukti Tuhan Yesus itu baik? Ya kita diluputkan dari segala hal yang bisa mencelakai kita ketika berada di tengah-tengah orang-orang tersebut. Tuhan Yesus itu baik. Jadi harus ada benar-benar kesan pribadi di dalam hidup kalian, di dalam diri kalian yang menyatakan kalian benar-benar tahu Tuhan Yesus itu baik. Jadi gak asal ngomong Tuhan Yesus itu baik. Kalian gak merasakan secara pribadi kenapa Tuhan Yesus itu baik. Kalau kita merasakan betul-betul merasakan kebaikan Tuhan Yesus, pasti air mata ini tanpa kita sadar keluar. Karena Tuhan Yesus itu baik sekali, baik sekali. Mazmur 66. Ayat 16. Amin. Saya baca ayat 16. Marilah dengarlah kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku tidak menceritakan apa yang dilakukan terhadap diriku. 17. Kepadanya aku telah bersama mulutku, kini ada aku menjadi kebencian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. 19. Sesungguhnya Allah benar, Ia telah memperhatikan doa yang diucapkan. Pujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya dari Tuhan tidak. Ketika kita mengatakan Tuhan Yesus baik, kita pujilah Allah karena Allah tidak pernah menolak doa. Teman-teman, ketika Tuhan juga tidak dengerin doa kita, suatu saat kita akan sadar, oh iya, kita maksud Tuhan begini ya, kenapa dia tidak menjawab? Jadi tidak, menurut Tuhan tidak semua doa itu bisa menjawab. Itu menurut Tuhan, bukan menurut. Nah, dalam setiap keadaan ketika kita mengatakan Tuhan Yesus itu baik, kata-kata itu benar-benar dari dalam hati yang merasakan bagaimana baiknya Tuhan Yesus, bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus itu dalam hidup saya dan hidup kita semua. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih, yang dikasih kesempatan, yang dipilih. Tapi tidak semua nanti orang-orang yang dipilih itu akan menjadi pemenang. Makanya kita harus jadi pemenang. Ketika
saya lagi di kitab imamat itu tentang peraturan dan tanian penjabaran dari hukum Taurat. Imamat itu menceritakan tentang bagaimana peraturan ibadah, peraturan penghapusan dosa, peraturan memperlakukan wanita, memperlakukan pria, memperlakukan suami, memperlakukan anak, memperlakukan budak, semuanya ada di situ. Nah, jadi yang tadi pagi saya baca tentang ini. Kalau seorang yang berdosa, melakukan dosa dan dia mengakui dosanya di depan para imam itu keturunan Harun ya. Nah, di depan para imam, jadi imam itu harus melakukan ritual bagaimana cara menghapuskan dosa orang tersebut. Ada kambingnya dikasih ini dilepaskan, semua dosa-dosa orang tadi diucapkan terus dilepaskan kepada kambing tersebut. Kambingnya ditaruh di ruangan terbuka. Terus si imam tadi setelah melepaskan kambing itu, dia harus membasuh dirinya, dia harus minta ampun sama Tuhan supaya dia kembali kudus. Bayangkan ribetnya kalau mau datang ke hadirat Tuhan itu benar-benar harus kudus. Karena seorang imam harus terus-menerus ada di hadirat Tuhan. Makanya seperti anaknya si Harun, Nadab dan Abihu, waktu dia mengambil api asik, dia langsung habis. Karena dia tidak menjaga kekudusan. Takut akan Allah itu berarti kita harus menjaga kekudusan. Takut akan Allah itu berarti kita harus berseru kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memperhatikan segala doa, segala permohonan. Jadi kalau hari-hari ini di antara kita ada doanya yang tidak dijawab, ada doanya yang tidak didengerin, kok kayaknya tidak dijawab-jawab ya, berarti salah satunya karena kita tidak menjaga kekudusan. Salah satunya karena kita tidak berseru kepada Tuhan. Jadi kalau ada semangat dalam diri kalian datang beribadah, datang ke rumah Tuhan, itu karena kalian rindu pada Tuhan Yesus. Kalian rindu mendengar. Makanya teruslah cinta kalian kepada Tuhan Yesus. Teruslah on the track dengan Tuhan. Supaya kalian benar-benar merasakan dalam diri kalian Tuhan Yesus itu baik. Kebaikan Tuhan harus dikatakan, kebaikan Tuhan harus ditunjukkan lewat perubahan hidup, perubahan tingkah laku, perubahan perkataan, perbuatan, bahkan pekerjaan yang kita lakukan. Jangan sampai itu melanggar kekudusan yang Tuhan Yesus. Oke, demikian dari firman Tuhan hari ini. Di surga, ajar kami untuk selalu berjalan benaran, selalu taat kepada Tuhan, selalu
pejabat-pejabat di daerah ini serahkan kepada Tuhan. Lapas kelas 2 akan mungkin akan serahkan kepada setiap lapas rutan ini lapas beresan ambil Kemenkumham keluar dia di mana Bapak kami boleh melayani dengan sungguh dan sukacita. Biarlah itu kami kerjakan dengan ampunan Yesus. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin gereja kami dan gereja manapun kami berasal. Secara khusus kami berdoa untuk GBI, Bapak berkati Bapak Rudi Adi Abraham sebagai ketua Sinode GBI, Bapak berkati Bapak Insinyur Niko sebagai gembala senior kami Tuhan, beserta ketiga wakilnya, juga Bapak yang kami kasihi, Gembala Kayon Misi, Kayon 20, Bapak Franciscus Irwan Wijaya Tuhan yang memberkati. Dan kami berdoa untuk Pastor Deo sebagai kepala perwakilan kami Tuhan di Layon Bintang. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh gembala-gembala, baik itu gembala kawasan Bapak Billy, juga seluruh gembala-gembala cabang, akan gembala kami Bapak Juli Edi Suparwas dengan jumpa Tuhan yang memberkati, bahkan seluruh gembala-gembala pun akan Paulus di tempat ini, Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memberkati anak-anakmu, memberkati Rian Sibarani sebagai pemimpin anak-anakmu di tempat ini. Tuhan yang memberkati para pekerja, Tuhan yang memberkati pemberian kekuatan, kesehatan, hikmah, marifat asal dari Tuhan, memberkati keluarga, keuangan, dan pekerjaan yang akan mereka kerjakan ketika mereka bebas nanti dari sini. Dalam nama Yesus Tuhan yang akan sediakan yang terbaik. Karena janji Tuhan, anak-anak Tuhan tidak akan dipermalukan dan mereka akan mendapatkan kesempatan yang terbaik berasal dari Tuhan. Terima kasih karena worship juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi perlindungan kami terus Tuhan, agar kami punya album rohani dalam nama Yesus. Tuhan mimpi-mimpi itu akan terwujud, mimpi-mimpi itu akan menjadi kenyataan. Kami yang tidak percaya karena kuasa Tuhan yang bekerja atas kami semua. Terima kasih Abah, terima kasih Yesus. Kalau sebentar lagi ada snack, Tuhan yang memberkati snack, yang memberkati agar kami boleh semakin sehat, semakin kuat. Kami bijaksana dalam memilih makanan apapun yang masuk ke dalam tubuh kami. Karena kami boleh bijaksana dalam memilih perkataan yang masuk ke dalam mulut kami dan yang keluar dari mulut kami. Juga bijaksana dalam memikirkan segala sesuatu, bijaksana dalam bertindak segala sesuatu. Terima kasih Abah, terima kasih Yesus untuk segala kebaikan Tuhan. Pujilah namamu Yesus, diberkatilah Engkau Tuhan, diberkatilah anak-anakmu, biarlah mereka semua semakin hari semakin kuat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.